Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan kesehatan kepada kita semua, sehingga kita bisa melaksanakan perkuliahan kita. Salawat beserta salam kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sama-sama kita hormati, dosen pengampu mata kuliah perlindungan anak, yaitu Ibu Nur Hazizah MPD, dan seterusnya kepada teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 3 izin mempresentasikan materi kelompok kami yang berjudul Kedudukan Anak. Langsung saja kepada penyampaian materi yang pertama yang akan dibacakan oleh Sylvia Lubis. Kepada Sylvia Lubis dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Adapun materi yang pertama yaitu identitas. Identitas diri adalah proses menjadi seorang individu yang unik dengan peran yang penting dalam hidup. Ini menurut Papalia 2008. Suatu kesadaran akan kesatuan dan kesinambungan pribadi serta keyakinan yang relatif stabil sepanjang rentang kehidupan menurut Desmita 2008 dan merupakan pengorganisasian dorongan-dorongan atau drives, kemampuan-kemampuan atau abilities, keyakinan-keyakinan atau beliefs, dan pengalaman ke dalam citra diri atau image of self yang konsisten dan meliputi kemampuan memilih dan mengambil keputusan baik menyangkut pekerjaan, orientasi seksual, dan filsafat hidup. Menurut Woolfolk dalam Yusuf 2011, bila seseorang telah memperoleh identitas, maka ia akan menyadari ciri-ciri khas kepribadiannya, seperti kesukaan atau ketidaksukaannya, aspirasi, tujuan masa depan yang diantisipasi, perasaan bahwa ia dapat dan harus mengatur orientasi hidupnya. Ini menurut Desmita 2008. Kemudian, pemerintah melalui keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia nomor 6 tahun 2012 tentang pedoman percepatan kepemilikan akta kelahiran. Peraturan tersebut dalam rangka perlindungan anak. Namun demikian, masih terdapat sejumlah kelompok permasalahan yang dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, lemahnya peraturan tentang layanan pencatatan kelahiran secara gratis. Yang kedua, sulitnya akses menuju tempat pengurusan akta kelahiran, terutama bagi masyarakat perdesaan dan di daerah perbatasan. Yang ketiga, tingginya biaya pengurusan akta kelahiran. Dan yang terakhir, rumitnya prosedur layanan dan persyaratan administratif yang harus dipenuhi. Selanjutnya yaitu anak dari perkawinan campuran. Perkawinan campuran ialah perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum yang berlainan. Hadi Kusuma 2007 menulis 3 pengertian perkawinan campuran, yaitu yang pertama, perkawinan antar kewarganegaraan. Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam undang-undang ini untuk perkawinan antara dua orang yang ada di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Pasal 57 ini membatasi makna perkawinan campuran pada perkawinan antara seorang WNI dengan WNA. Sekian penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Sylvia Lubis. Penyampaian materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Azura. Kepada Azura dipersilakan. Baik, saya akan membaca materi selanjutnya, yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2012 tentang tata cara pendaftaran bagi anak berkewarganegaraan ganda. Yang pertama yaitu anak kewarganegaraan ganda wajib didaftarkan orang tua atau wali apabila di luar wilayah Indonesia dilakukan di Kepala Perwakilan Republik Indonesia atau pejabat imigrasi yang ditunjuk Menteri Hukum dan HAM yang wilayahnya
kerjanya di dekat tempat tinggal anak tersebut. Kedua, melengkapi syarat-syarat sesuai dengan ketentuan. Yang ketiga, terlampir formulir pendaftaran beserta dokumen-dokumen yang harus dilampirkan. Keempat, pendaftaran diverifikasi apabila dinyatakan sah dan benar, pejabat menerima pendaftaran mencatat dalam buku registrasi. Kelima, yaitu anak kewarganegaraan ganda yang belum menentukan kewarganegaraan. Yang keenam, diberikan paspor visa Republik Indonesia setelah didaftarkan sebagai anak kewarganegaraan ganda dan telah memperoleh affidavit. Sekian materi dari saya kembalikan. Baik, terima kasih kepada Azura. Penyampaian materi selanjutnya kepada Tri Suciati. Kepada Suci, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya yaitu puasa asuh. Istilah puasa atau hak asuh anak merujuk kepada arti yang berarti kekuasaan seorang ayah, ibu, nenek, dan lain, atau lembaga berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan untuk memberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan. Karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya. Hak asuh adalah kewenangan seseorang, ayah atau ibu, nenek, dan sebagainya, atau lembaga untuk memberikan bimbingan, pengasuhan, perlindungan, pendidikan, dan kesehatan kepada seorang anak sesuai dengan putusan atau penetapan pengadilan karena orang tua atau salah satu orang tua tidak dapat membesarkan anak tersebut sesuai dengan tumbuh kembang, kemampuan, bakat, dan minatnya secara wajar. Selanjutnya, perwalian. Perwalian terhadap anak dapat terjadi jika terjadi perceraian antara kedua orang tua anak yang berakibat berakhirnya kekuasaan orang tua atau menurut Audergikemart dan berubah menjadi perwalian Vodik. Dalam hukum perceraian, hal tersebut tidak tertentu begitu saja. Tidak terjadi begitu saja, melainkan adanya alasan yang dibenarkan secara hukum untuk melakukan sebuah perceraian. Di pengadilan akan menilai apakah perceraian itu dapat terjadi ataukah tidak, bergantung pada alasan yang mendasarinya, sebagai sebuah akibat dari terjadinya perceraian. Untuk mengurus anak maupun hak-haknya muncullah perwalian. Perwalian dapat diajukan di pengadilan sebagai akibat perceraian diatur dalam KUHP Perdataan menjelaskan bahwa yang pertama, istri mendapatkan kembali statusnya sebagai wanita yang tidak kawin. Yang kedua, persatuan harta perkawinan menjadi terhenti dan dapat dilakukan pemisahan dan pembagiannya. Harta bersama dibagi dua, pasal 128 KUH Perdata dalam hal perkawinan yang kedua kalinya diatur dalam pasal 181 dan 182 KUH Perdata. Yang ketiga yaitu kekuasaan orang tua juga terhenti. Untuk anak di bawah umur terserah kepada pengadilan siapa yang akan ditunjuk menjadi wali, pasal 229 ayat 1 KUH Perdata. Kewajiban memberi nafkah pun akan terhenti kecuali apa yang diatur dalam pasal 225 KUH Perdata. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Tri Suciati. Penyampaian materi selanjutnya akan saya sampaikan, yaitu sedangkan dalam pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menjelaskan bahwa akibat dari putusnya perkawinan adalah
Pertama, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bila mana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusan. Yang kedua, bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bila mana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut. Selanjutnya, pada umumnya perwalian itu berakhir disebabkan oleh beberapa hal, yaitu yang pertama, anak yang berada di bawah perwalian itu telah dewasa. Kedua, anak yang berada dalam perwalian itu meninggal dunia. Ketiga, wali anak tersebut meninggal dunia. Dan keempat, wali itu dicabut haknya untuk melakukan perwalian. Selanjutnya, adapun kesimpulan dari materi kami yaitu identitas anak sangat penting untuk menjamin hak-haknya sebagai warga negara. Orang tua harus memastikan bahwa anak memiliki akta kelahiran dan identitas yang jelas. Perkawinan campuran dapat menimbulkan masalah hukum terkait hak asuh anak, namun dapat diatasi dengan kesepakatan antara kedua belah pihak atau melalui proses hukum yang sesuai. Kuasa asuh dan perwalian diperlukan ketika orang tua tidak dapat memenuhi kewajiban mereka dalam membesarkan anak. Dalam hal ini, pihak yang bertanggung jawab harus memastikan bahwa anak mendapatkan perawatan dan perlindungan yang layak. Perwalian juga diperlukan ketika anak belum cukup umur untuk mengambil keputusan sendiri. Dalam semua hal ini, kepentingan dan kesejahteraan anak harus menjadi prioritas utama. Orang tua dan pihak yang terlibat harus bekerja sama untuk memastikan bahwa anak mendapatkan perlindungan dan perawatan yang terbaik. Baiklah, sekian penyampaian materi dari kelompok 3. Jika ada kesalahan selama penyampaian materi, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.